Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayaka Huda Nugantara dari kelas 11-12. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait lingkaran yang telah dipelajari waktu itu pada saat pelajaran matematika kelas 11-12 oleh Pak Aib. Dan di sini saya akan merangkum sebuah materinya dan juga sedikit menjelaskan pengertian dan juga unsur-unsur dari lingkaran. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Lingkaran itu kalau secara umumnya itu merupakan sebuah bangun datar ya. Sebuah bangun datar yang berbentuk bulat. Nah, bangun datar. Nah, kalau secara umum lingkaran itu adalah sebuah bangun datar yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, seperti gitu. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus. Nah, tapi kalau secara harfiah atau secara pengertian secara bahasanya, lingkaran merupakan sebuah kumpulan titik-titik dari garis bangun datar yang jaraknya itu sama dari titik tertentu. Jadi bisa disebutkan lagi, kalau lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik dari garis bidang datar yang jaraknya itu sama dari titik tertentu dan jarak sama. Nah, sehingga menghasilkan sebuah bangun datar yang berbentuk seperti ini, seperti bulat. Nah, kita hapus dulu. Yang berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu pemirsa ya. Nah, jadi seperti itu kalau secara bahasa tuh. Jadi kalau secara umumnya lingkaran itu merupakan sebuah bangun datar, tetapi kalau misalnya secara bahasa lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik dari dari bangun datar yang jaraknya itu sama dari titik-titik tertentu seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan tadi bentuk bulat seperti ini nih. Nah, seperti bulat, koin dan lain sebagainya ya, bulat, jam tangan tuh. Nah, kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Sebenarnya unsur-unsur lingkaran itu bisa dibilang sangat banyak sekali ya. Namun di sini yang kita pelajari dengan Pak Aib itu hanya ada beberapa saja, yaitu ada 7 unsur-unsur lingkaran yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama, di gambar yang pertama nih. Di gambar yang pertama ini itu disebut titik pusat. Nah, ya. Gambar pertama ini merupakan salah satu unsur lingkaran yang namanya titik pusat. Karena apa? Karena titik pusat itu ya di sebuah lingkaran ada suatu titik yang berada di tengah lingkaran, yang dimana itu tuh merupakan tengah dari sebuah bangun datar lingkaran tersebut, sehingga dinamakan titik pusat. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua nih. Nah, gambar yang kedua ini itu disebutnya adalah jari-jari. Nah, jari-jari. Nah, seperti itu. Kenapa disebut jari-jari? Karena disebut jari-jari itu di sini ada sebuah garis yang dimana menghubungkan atau ditarik dari titik pusat menghubungkan ke lengkung lingkaran salah satunya gitu. Nah, seperti ini nih contohnya tuh. Jadi itu disebut jari-jari, yang dimana jari-jari merupakan suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan juga lengkung lingkaran seperti itu. Nah, kita langsung ke gambar yang ketiga nih teman-teman. Nah, gambar yang ketiga itu dinamakan sebagai diameter. Nah, ini tuh namanya diameter. Nah, apa sih diameter itu? Nah, diameter itu merupakan suatu garis antara lengkung lingkaran, antara dua lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat, seperti itu. Nah, gambarnya tuh seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada garis yang ditarik dari ujung hingga ke ujung luas lengkung lingkaran,
yang melewati titik pusat. Nah, dinamakan diameter gitu. Nah, untuk diameter ini bisa kita rumuskan menjadi diameter sama dengan jari-jari dikali 2, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari jari-jari, kita tinggal diameternya dibagi 2 seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke yang bawah. Sebentar ya. Nah, untuk yang bawah ini namanya itu tali busur. Namanya tali busur. Kenapa disebut tali busur? Tali busur ini merupakan sebuah garis yang menghubungkan antara dua lengkung lingkaran, namun tidak melalui titik pusat. Nah, seperti lihat di gambarnya juga ya. Di gambarnya juga ini tidak melalui titik pusat, sehingga garis tersebut dinamakan tali busur, seperti itu. Nah, langsung kita ke gambar yang kelima ini. Bentar, kita hapus dulu sedikit ya. Nah, yang kelima ini itu namanya juring. Nah, juring itu apa sih? Nah, juring itu merupakan sebenarnya nggak sama sih kayak yang tadi, menghubungkan antara dua lengkung lingkaran. Nah, namun kalau ini tuh lebih ke arah membelokkan, jadi bukan garis lurus gitu. Jadi garisnya itu seperti ini nih, kayak mantul gitu, tapi melalui titik pusat seperti itu. Lalu yang keenam ini namanya tembereng. Tembereng. Nah, kalau untuk tembereng ini kan tadi gambar itu kayak sama kayak tali busur, tapi beda. Karena apa? Karena kalau tembereng itu yang kita lihatnya itu ini luas dari si garis atau enggak daerah tertentu yang ditarik garisnya. Nah, itu namanya tembereng ya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu namanya busur lingkaran. Nah, kalau busur lingkaran, nah kalau tadi kan tali busurnya, bentar, set. Nah, kalau tadi kan ada tali busurnya. Nah, kalau sekarang ini busur lingkaran. Nah, tapi kalau di sini tuh gambarnya tuh hampir mirip kayak juring. Tapi kalau busur lingkaran itu perbedaannya apa? Perbedaannya itu kita lebih berfokus kepada lengkungannya. Lengkungan dari bentuk juring tadi, dari bentuk garis juring. Nah, bentuk lengkungannya ini namanya itu busur lingkaran. Seperti itu. Jadi, kita simpulkan lagi bahwa unsur-unsur lingkaran itu ada 7 ya. Yang pertama ada titik pusat, yang titiknya di tengah. Lalu yang kedua ada jari-jari, yaitu garis yang ini. Lalu yang ketiga ada diameter, garis yang menghubungkan antara dua lengkung lingkaran. Lalu yang keempat ada tali busur, yang dimana tidak melewati titik pusat. Yang kelima ada juring, yang dimana garisnya beda. Yang keenam ada tembereng, yaitu luas yang sisa daerah tertentunya. Dan yang terakhir ada busur lingkaran atau lengkungannya dari garis juring. Seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin kita lanjut kepada materi-materi yang lainnya, dilanjutkan oleh yang lain. Mari kita lihat berikut ini. Selamat pagi semuanya. Kemudian materi berikutnya dilanjutkan oleh saya, Muhammad Fariski. Dalam lingkaran terdapat juga D. Apa sih itu D? D adalah diameter. Dalam penulisannya, diameter ditulis dengan simbol D kecil atau huruf D. Ada juga terdapat huruf R. Apa itu huruf R? R adalah penulisan jari-jari. Dalam lingkaran, jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Lalu ada juga huruf berbentuk N atau disebut dengan Pi. Apa sih itu? Itu merupakan sebuah
rasio keliling. Rasio keliling dengan lingkaran dan diameternya yang ditulis dengan menggunakan simbol seperti huruf N atau Pi. Yang apabila huruf N ini kelipatan 7, maka menggunakan angka 22/7. Apabila 22/7 apabila menggunakan yang memang bukan kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Seperti itu. Ya, lanjut. Setelah yang tadi, kita lanjut ke rumus lingkaran. Di lingkaran sendiri terdapat 4 rumus. Yang pertama adalah luas lingkaran, yaitu N kali R pangkat 2. Dan yang kedua ada rumus lingkaran keliling lingkaran. Keliling lingkaran, yaitu 2 kali huruf seperti N atau Pi kali R. Dan yang ketiga diameter 2 kali R. Dan yang terakhir adalah jari-jari, yaitu C per 2N adalah sama dengan keliling. Seperti itu adalah daripada rumus lingkaran yang 4 tadi. Selanjutnya akan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh master teacher berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Lutfi dari kelas 12. Di sini saya akan membahas mengenai cerita penerapan materi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh soalnya. Nah, dalam papan bor terdapat sebuah soal cerita yang dimana Andi sedang mengikuti lomba sepeda. Saat ini Andi sedang berada di lintasan sepedanya. Jika roda Andi berputar sebanyak 400 kali dengan jari-jari sebuah roda 35 cm, berapakah panjang lintasannya Andi? Nah, untuk menjawabnya, diketahui bahwa jari-jari dalam roda sepeda dalam cerita tersebut adalah 35 cm. Diketahui jari-jarinya itu adalah 35 cm. Dilanjut dengan banyak roda berputarnya itu adalah 400 kali. Yang ditanyakan adalah panjang lintasannya. Untuk menyelesaikannya, langsung saja kepada video selanjutnya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus keliling lingkaran. Yang dimana rumus keliling lingkaran itu adalah 2 dikali V dikali R. Nah, yang dimana untuk mengetahui panjang lintasannya, kita perlu mengkalikan keliling dikalikan dengan banyak roda berputar. Kita sudah mengetahui banyak roda berputarnya itu adalah 400. Akan tetapi kita belum mengetahui kelilingnya. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita akan menggunakan rumus 2 dikali V dikali R. 2 dikali V-nya berapa? 22/7. Kenapa 22/7? Dikarenakan karena jari-jarinya itu 35 merupakan kelipatan 7. Yang dimana jika jari-jarinya kelipatan 7, maka menggunakan V-nya itu adalah 22/7. Jika V-nya itu bukan nilai atau kelipatan dari 7, maka menggunakan 3,14. Karena di dalam soal ini adalah jari-jarinya itu kelipatan 7, yaitu 35, maka kita menggunakan V-nya itu 22/7. 2 dikali 22/7 dikali jarinya berapa tadi? 35 cm. Nah, untuk selanjutnya 7 dibagi dengan 35, di mana
7 dibagi dengan 35 itu menghasilkan nilai 5. 2 kali 22 kali 5. 22 dikali 2 itu 44. 44 dikali dengan 5 sama dengan 220. Nah, kelilingnya sudah diketahui bahwa kelilingnya itu adalah 220 cm. Dan kita juga sudah mengetahui berapa banyak roda berputar dalam soal tersebut adalah 400. Maka 220 dikalikan dengan 400. 220 dikalikan dengan 400 menghasilkan nilai 88.000 cm. Nah, karena lintasan itu normalnya itu dalam bentuk meter, maka kita ubah dari 88.000 cm ke dalam meter, maka menjadi 880 meter. Jadi, panjang lintasan yang ditempuh oleh Andi adalah 880 meter. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal yang lain. Nah, untuk selanjutnya, nomor 2. Diketahui dalam soal, Sofia membeli sebidang lingkaran tanah. Ia membeli tanah tersebut karena dia ingin membuat sebuah taman. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanami berbagai macam rempah. Jika jari-jari tanaman tersebut 21 meter, berapakah luas taman yang akan ditanami bunga tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah berapakah luas taman yang akan ditanami tersebut? Maka kita akan menggunakan rumus luas lingkaran, yang dimana rumus luas lingkaran itu adalah V dikali R kuadrat, yang dimana di dalam soal diketahui bahwa jari-jari dari taman setengah luas taman tersebut adalah 21 meter. Nah, dikarenakan dari jari-jarinya itu adalah kecepatan 7, yaitu 21 meter, maka kita akan menggunakan V-nya itu adalah 22/7. 2/7 kali besar, jadi jadinya itu 21 kuadrat. Dimana 21 kuadrat, 21 pangkat 2 nya itu kita kalikan terlebih dahulu. 21 dikali 21 sama dengan 441. 22 bagi 52. Konveksi 441. Lalu 441 dibagi dengan 7. 441 dibagi 7 sama dengan 63. Maka 22 kali 63. 22 dikali 63 sama dengan 1380. Maka luas taman keseluruhannya adalah 1382 meter per kubik. Karena luas taman yang akan ditanami bunga adalah setengah dari luas taman keseluruhan, maka luas taman yang akan ditanami bunga adalah setengah dikali dengan luas taman keseluruhan, yaitu 1386. Maka setengah dikali dengan 1386 adalah 693. Jadi
Luas taman yang akan ditanami rumput. Jadi luas taman yang akan ditanami oleh bunga adalah 693 meter kubik. Nah, selanjutnya akan ada soal-soal berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Bidafa. Lanjut saja ke soalnya. Risa memiliki sebuah mobil. Kala itu, Risa akan menggunakan mobil tersebut untuk pergi liburan ke Bandung. Akan tetapi, salah satu ban mobil Risa mengalami masalah sehingga Risa harus mengganti ban mobil yang bermasalah tersebut. Jika ban mobil Risa memiliki panjang jari-jari 30 cm, tentukan diameter ban mobil tersebut. Diketahui, jari-jari ban sama dengan 30 cm. Ditanyakannya, berapakah diameter ban mobil? Penyelesaian, diameter sama dengan 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi, diameter ban mobil adalah 60 cm. Oke, lanjut ke nomor 4. James akan membeli sebuah rumah mainan. Akan tetapi, ia tidak tahu di mana dia akan membeli rumah mainan tersebut, sehingga ia menanyakan kepada temannya di mana dia akan mendapatkan rumah mainan. Temannya pun menjawab, "Pergi saja ke toko mainan terdekat di rumahmu. Pasti kau akan menemukan rumah mainan." Setelah mendengar jawaban dari temannya James pun bergegas pergi ke toko mainan di sekitar tempat tinggalnya. Ia menanyakan kepada pemilik toko mainan tersebut. James pun bertanya, "Berapa keliling rumah berbentuk lingkaran tersebut?" Pemilik toko menjawab, 88 cm, nak. James pun bertanya lagi, "Berapa jari-jari rumah mainan tersebut?" Karena pemilik toko tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui jari-jari rumah tersebut, ia pun menyuruh James untuk mencari jari-jarinya tersebut. Diketahui, keliling rumah lingkaran adalah 88 cm. Ditanyakan, berapakah jari-jari rumah tersebut? Penyelesaian, jari-jari sama dengan keliling per 2V sama dengan 88 per 2 kali 22 per 7 sama dengan 88 per 44 per 7 sama dengan 88 kali 7 per 44 sama dengan 616 dibagi 44 sama dengan 14. Jadi, jari-jari rumah mainan tersebut adalah 14 cm.